Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan GGP kita ya, yang hari ini akan berbicara terkait dengan budaya positif. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir di sini bersama-sama, dan tentu harapan saya adalah apa yang disampaikan nanti harus mendapat perhatian kita bersama dan dapat ditindaklanjuti ya, dilaksanakan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kita semua, terutama oleh calon guru penggerak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, atas nama Kepala SMPN Sata Dua Tanjung menyampaikan ucapan terima kasih atas segala pikiran, atas segala sumbangsih oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan ini dapat sebagai pemicu buat kita semua untuk bisa berbuat lebih baik dan terbaik untuk anak-anak kita. Ya, tentu sekali lagi bahwa kegiatan-kegiatan dari calon guru penggerak ini harus kita dukung bersama ya. Dan tentu ini sekali lagi adalah demi kepentingan bersama keluarga besar SMPN Sata Dua Tanjung. Dan kepada kita semua Bapak Ibu guru, atas semua kepala sekolah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan ini dapat diikuti terus sampai akhir ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, sekali lagi saya ingatkan kita semua ya, bahwa kegiatan seperti ini harus mendapat dukungan kita semua, dan pada akhirnya nanti diharapkan sekali lagi supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan-harapan tadi. Untuk kegiatan ini ya, atas nama kepala sekolah sekaligus saya akan membuka. Mari kita buka kegiatan ini dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian selanjutnya sesi kita serahkan kepada Ibu Reni Setiawati sebagai calon guru penggerak SMPN Sata Dua Tanjung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktu kepada saya agar dapat mensosialisasikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman dari proses belajar saya di calon guru penggerak. Nah, oleh karena itu saya juga mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMPN Sata Dua Tanjung yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk mendengarkan dan sama-sama kita berdiskusi terkait materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Siap kita mulai Bapak Ibu? Siap. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita mulai yel-yel dulu ya, biar semangat Bapak Ibu. Kalau saya bilang Sata Dua Tanjung, jawabnya semangat, semangat, semangat. Gitu ya Bapak Ibu? Oke, saya mulai.
beberapa materi cukup panjang yang harus saya sampaikan, yaitu yang pertama Bapak Ibu terkait perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, perilaku kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, pernah tidak mendengar istilah pembelajaran yang berpihak pada siswa atau pembelajaran yang berpihak pada guru? Pernah mendengar istilah itu ya? Nah, kira-kira ini saya bertanya kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru sudah menerapkan pembelajaran yang mana? Yang mau berpartisipasi? Pak Supar, silakan Pak Supar. Bu Yuyun ya, Bu Yuyun silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah memberikan saya untuk berpendapat mengenai pembelajaran atau pendekatan yang berpusat kepada siswa ya. Sejauh ini yang saya lakukan sih, kalau pembelajaran yang dulu menggunakan K13 itu melibatkan guru sih, melibatkan siswa juga. Tapi yang saya lakukan di kelas, saya itu selalu melibatkan siswa dalam materi pembelajaran saya, yaitu dengan cara melakukan permainan supaya mereka itu tidak bosan dalam belajar. Itu saja. Terima kasih. Tes. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Yuyun. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Yuyun. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dulu kita dengar istilah pembelajaran yang berpusat pada guru, jadi semuanya pembelajaran ada di guru, ya. Sumber belajar fokusnya hanya pada guru. Guru yang lebih banyak ceramah, guru yang lebih banyak menyampaikan informasi. Nah, kalau pembelajaran sekarang dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa, ya betul sekali. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya Bapak Ibu. Apa itu berdiferensiasi? Peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Ya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Kita sebutkan bersama ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, itulah tujuan pembelajaran dengan paradigma baru. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Oke. Nah, untuk materi berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, makna kata disiplin. Nah, ini saya akan menanyakan dulu kepada Bapak Ibu. Kalau kita dengar kata disiplin yang sering terdengar di telinga kita atau kita maknai, kira-kira disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin tentang cara berpakaian, disiplin waktu, berarti kedatangan ke sekolah ya. Nah, itu lebih ke dalam tata tertib sekolah begitu, Pak Mus. Jadi kata disiplin ini lebih ke tata tertib ya. Nah, coba. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Iya atau tidak Bapak Ibu? Misalkan tidak datang tepat waktu mendapat hukuman. Padahal itu sebenarnya sungguh berbeda ya Bapak Ibu, karena belajar tentang disiplin positif
memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak diperlukan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa tidak ini Bapak Ibu? Kalau kita sering menyebutnya disiplin, anak-anak taati peraturan. Anak-anak nyaman apa tidak kira-kira? Tidak nyaman ya, kurang nyaman. Ya, nah ini sebenarnya maknanya Bapak Ibu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri ya Bapak Ibu. Itu makna sebenarnya. Disiplin diri adalah disiplin atau motivasi secara internal. Jadi muncul dari dalam diri anak itu. Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, tujuan ini apa? Kita sebagai guru harus bisa menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kata kuncinya adalah dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka meyakini apa yang harus mereka lakukan itu harus ada motivasi internal dari dalam diri. Seperti itu. Itu makna disiplin positif. Jadi yang selama ini kita pahami bahwa disiplin itu adalah tata tertib, peraturan. Tapi di sini makna sebenarnya adalah disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari dalam diri anak itu atau motivasi internal siswa tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Masih semangat? Santap dua lanjut. Semangat, semangat, semangat. Oke. Nah, tadi disebutkan nilai-nilai yang anak itu percaya. Maka disebut di sini ada nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa setiap perbuatan itu sebenarnya memiliki tujuan. Nah, ini mengkaitkan antara nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nilai-nilai kebajikan itu saya akan memberikan contoh dari 6 organisasi ya. Nah, ada yang pertama apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, ada Ibu Primary Years Program, ada 9 pilar karakter yang diterapkan di sekolah kita. Yang mana ini? Yang nilai-nilai yang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di organisasi tersebut. Nah, contohnya kayak ini, profil pelajar Pancasila atau yang kita terapkan ya. Nilai-nilainya apa? Yaitu tadi ada beriman, bertakwa, mandiri, kebenaran kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah, sedangkan di organisasi lain terdapat nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, contohnya apa yang tidak ada di sini Bapak Ibu? Toleransi ya, ada di salah satu organisasi ada toleransi, harus ada rasa hormat, harus ada antusias dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di organisasi tersebut. Jadi nilai-nilai inilah yang harus muncul dari mana Bapak Ibu? Dari dalam diri peserta didik kita. Seperti itu ya. Nah, ini ada organisasi petunjuk seumur hidup. Ada juga organisasi The Seven Essential Virtues. Gimana bacanya ya? Bapak
berbahasa Inggris yang paham ya. Terus ada organisasi yang keenam. Jadi organisasi-organisasi ini memiliki beberapa nilai-nilai kebajikan yang mereka terapkan di organisasinya masing-masing. Kalau kita sekolah fokusnya kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah lanjut ke materi berikutnya, Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa sebenarnya ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Yang namanya kebutuhan, ya berarti harus dipenuhi kan ya Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ya ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama apa kira-kira ini? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan untuk merasa diterima. Ada kebutuhan akan kebebasan. Ada kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar dari peserta didik yang kita sebagai guru harus memahami Bapak Ibu ya. Jadi saya akan mencoba memaparkan satu persatu. Untuk yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita berbicara bertahan hidup, yang ada di bayangan kita apa? Apa Pak Mus? Makan. Sandang pangan kapan ya? Kalau untuk bertahan hidup. Nah, lalu apa ini kaitannya dengan kebutuhan peserta didik kita? Pernah nggak Bapak Ibu melihat ketika di kelas gitu ya, ada anak Bapak Ibu yang kurang bersemangat dalam belajar? Ada nggak kira-kira? Pasti Ada ya. Mereka lemah, lesu, tidak mau mendengarkan? Ada ya. Kita harus paham, kita harus jeli di situ. Kenapa ya anak itu kok tidak bersemangat, kok letih, lemah, lesu? Kemungkinan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi yang untuk bertahan hidupnya. Jadi kita harus tahu di situ. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Ya, gitu ya. Belonging. Nah, apa itu? Kebutuhan untuk diterima itu maksudnya adalah kebutuhan diterima antar satu dengan teman yang lainnya. Nah, misalkan saja contohnya ini pada saat sedang melaksanakan diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Kira-kira dalam satu kelompok itu ada tidak yang menyendiri gitu, yang tidak mengerjakan tugas? Ada ya Pak Mus? Pernah melaksanakan itu Pak Mus? Jadi kalau kita lihat dalam satu kelompok biasanya ada saja yang tidak bisa bekerja sama. Mungkin saja gimana Pak Mus? Ada yang banyak tingkahnya. Malah ada yang banyak tingkahnya, ada yang menyendiri, ada yang tidak mau mengerjakan. Bisa saja anak itu terkucilkan dari kelompok tersebut. Misalkan nih kita berkelompok, satunya itu merasa dia tidak tergabung dalam grupnya itu sehingga menyendiri. Jadi itulah ya mungkin dia terlalu pintar apa malah terlalu kurang gitu ya. Jadi itu namanya kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Bebas, kalau kita berbicara bebas itu terkait gaya belajar yang bebas. Kira-kira Bapak Ibu saya mau tanya, ada berapa macam gaya belajar yang Bapak Ibu ketahui? Pak Smaidi? Kalau gaya belajar yang cenderung mendengarkan, anak itu cenderung mendengarkan, kira-kira apa? Audio, ya lebih banyak dia mendengar, lebih suka mendengar. Ada juga anak atau peserta didik itu lebih suka melihat, ya kan, melihat gambar-gambar, ya apa? Visual, betul sekali. Yang terakhir adalah gaya belajar, iya apa punya? Kinestetik. Nah, kinestetik itu berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Bergerak atau tindakan, ya lebih banyak
melihat, mendengar, tapi dia juga bergerak. Ada tindakannya yang mereka lakukan. Itu namanya adalah gaya belajar kinestetik. Nah, ini jadi anak itu maunya belajar apa? Itu kita harus tahu ya. Kita sebagai guru harus tahu mana kebutuhan yang anak itu butuhkan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh, misalkan saja pada saat di kelas, pernah tidak Bapak Ibu melihat anak didiknya yang suka bermain gitu? Sering ya Bu Eva ya, anak didiknya yang suka bermain. Jadi mereka lebih senang belajar sambil bermain. Bu Eva ini sering belajar sambil bernyanyi misalkan. Itu untuk cara-cara untuk menumbuhkan biar mereka itu mau untuk belajar. Nah, kita harus tahu kesenangannya anak itu bermain. Kita penuhi kebutuhan dasar mereka, gitu ya. Dulu di TK bermain sambil belajar. Oh iya, di TK. Tapi sekarang memang begitu Pak Mus. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya anak itu adalah sebenarnya bermain. Jadi ya kita itu sebagai guru harus menuntut itu, mewadahi anak-anak itu kodratnya itu memang seperti itu ya. Yang terakhir kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah di sini contohnya Bapak Ibu, ketika anak itu maunya selalu tampil ke depan, pernah ya? Murid siapa kira-kira ini? Aulia, yang betul kelas 8 ya Aulia ya kalau tidak salah. Maunya selalu tampil, maunya selalu dipuji misal. Nah itu adalah salah satu contoh kebutuhan akan penguasaan. Nah dari sini Bapak Ibu paham? Oke, masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Bu Eni, semangat Bu Eni. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam dunia berkualitas ya Bapak Ibu. Dunia berkualitas ini apa? Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu ya. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu adalah makna dari dunia yang berkualitas. Nah ini coba Bapak Ibu, dalam lingkaran di bawah ini buatlah gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas saat ini. Nah ini saya akan mencoba bertanya kepada Bu Eva saja, Bu Eva ya. Coba dibaca Bu Eva. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Silakan dijawab langsung. Saya jawab, mungkin saya jawab yang paling penting dalam hidup saya adalah keluarga saya. Keluarga ya, siapa-siapa biasanya nomor 2 boleh lanjut Bu Eva. Bu Eva dulu. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Tadi nilai-nilai kan ada banyak sekali ya. Iya. Penting kira-kira. Yang paling penting dalam hidup saya. Berbuat baik dan berguna bagi orang banyak. Oke, berbuat baik. Coba lanjut geser Pak Sus. Nomor 3 Pak Sus. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter dan sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter atau sifat? Karakter sifatnya adalah ramah, selalu tersenyum, memperhatikan siswa dan yang lain. Dia paling Baswedan. Tangan dulu untuk Pak Sus. Saya tadi anak gue. Nomor apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan, Pak Mus? Yang paling bisa Anda banggakan? Nomor berapa itu? Nomor 4. Apa pencapaian? Anda yang Anda sangat Yang Anda sangat banggakan. Oh, pencapaian yang saya banggakan adalah dikala kita melihat seseorang atas keberhasilan kita itu, di sana kita mendapat kebahagiaan dan kemuliaan sebagai seorang pendidik. Berarti ikut bahagia. Ya, senang pada saat melihat siswa kita orang lain
bahagia. Lanjut, Pak Supardiman, coba. Kita tulisan Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pak. Supardiman, Apa? apa pekerjaan ideal bagi Anda? paling mendasar Pak saat kerjaan. Pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan ideal bagi saya itu adalah ya mengajar salah satunya, tetapi apapun itu selama itu mendatangkan manfaat bagi orang banyak, maka itu ideal bagi saya. Nanti memberikan. Iya. Oke. Ini. Saya Nomor 2 dan bawah. Nomor 6. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itu adalah titik puncak hidup Anda. Merasakan titik di puncak hidupnya. teman masih gampang. Masih gampang. Saya sudah kaya ini. Kalau perjalanan hidup Sukses sekolah. yang pertama itu pernah Merasa dia ketangi. merasakan pernah di puncak kehidupan ya itu, tetapi pada saat itu puncak di mana kita hidup itu turun gratis karena kesalahan dari kita sendiri. Terima kasih buat Pak Supardiman, kasih tepuk tangan. Oke. Jadi pada saat di puncak tiba-tiba turun drastis gitu ya. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bu Ati, silakan Bu Ati. Oh Pak Sumaydi. Boleh Pak Sumaydi. Yang paling bermakna, ini yang paling bermakna apa? Ketika ketemu istri atau apa ya? Apa menurut Pak Sumaydi? Baik, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini yang saya rasakan selama ini ketika pulang dari bekerja, kemudian dihabisi anak-anak, maka itu ternyata sangat berkesan, sehingga saya katakan itu sangat bermakna dalam hidup saya. Terima kasih tepuk tangan. Ketika pulang kerja, lihat senyum dari anak-anak kita ya. Itu adalah Bapak Ibu. Ini adalah hal-hal yang menyangkut tentang dunia berkualitas Anda pada saat ini, gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita next ya. Sedikit boleh. Ya, silakan Pak Mus. Sedikit mengenai motivasi atau tadi manusia yang berkualitas. Maaf, terkadang literatur yang saya baca, bahkan pernah saya temukan baik di buku maupun media sosial, terkadang ada anak yang lebih berkualitas. Maaf, terkadang berbalik arah. Anak luar negeri, bahkan dia mendapat gelar sarjana saja baru umur 10 tahun, 12 tahun. Tapi dikala dia remaja, dewasa, mentok, bahkan sekarang saya lihat mereka yang berkualitas dari sejak kecil sampai dia dewasa. Tapi setelah dia dewasa atau sudah beranjak 25 tahun ke atas, ternyata sekarang dia kayaknya seperti orang stres. Nah itu memang anak berkualitas. Ini lupa namanya. Itu pernah saya baca literaturnya sama di YouTube saya lihat. Setelah saya baca seluruhnya, hidupnya memang luar biasa. IQ di atas rata-rata. Itu sehingga tapi sekarang apa yang terjadi? Apakah dari sisi pola
pendidikan yang sejak awal yang terlalu dipaksakan atau IQ-nya terlalu tinggi sehingga pas sudah mencapai keseluruhannya drop sekarang sehingga dia sekarang menjadi gelandangan. Itu yang saya temukan. Cuman bagaimana yang namanya manusia berkualitas atau dunia berkualitas itu secara lebih rinci saya belum tahu persis. Itu saja, terima kasih. Saya menanggapi saja berarti Pak, saya tidak tahu itu termasuk apa, apakah gimana. Jadi kalau saya boleh menanggapi, memang kembali lagi kepada kodrat menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut saya ya, kita tidak boleh memaksakan anak seperti yang itu yang terpenting. Jadi kita itu sebagai guru harusnya adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Mungkin pada saat kecil, ini mungkin ya, saya tidak tahu beritanya, apakah dia terlalu dipaksakan sehingga dia bisa menjadi seperti itu, kita juga kurang tahu. Yang jelas kita sebagai guru, posisi kita sebagai guru adalah hanya menuntun anak sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Itu sesuai dengan lingkungan kita tinggal. Kalau misalkan kita tinggal di sekitar pegunungan, jadi kita harus melakukan apa kepada anak itu, kita harus tahu sesuai kondisi lingkungan. Dan kodrat zaman, ini maksudnya adalah zamannya Bapak Ibu sama zaman sekarang itu kan berbeda. Kita harus memperlakukan anak itu harus sesuai dengan zamannya. Tidak boleh kita menyamakan zaman dulu dan zaman sekarang. Dan juga yang terpenting adalah bahwa kodrat anak sebenarnya itu adalah bermain, ya Bapak Ibu ya. Bermain di sini adalah bukan yang bermain aja, bukan, tapi ya itu belajar sambil bermain, gitu ya. Bermain sambil belajar, gitu. Yang penting masuk pelajarannya, tapi kita juga bisa menyelingi dengan bermain. Nah mungkin yang dibaca Pak Mus itu adalah kondisi anak, atau entah dipaksakan atau memang IQ-nya lebih. Jadi yang itu yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan kodratnya. Dan yang kedua, kita harus memahami potensi anak. Seperti itu. Kalau kita ibaratkan ya, pernah saya membaca itu ada gunung es. Bapak Ibu tahu gunung es ya? Gunung es ketika di lautan yang tampak apanya Bapak Ibu? Ujungnya aja kan? Esnya, ujung esnya. Gunungnya itu pasti yang terlihat hanya ujungnya, dan itu hanya sekitar 12%-an lah. Itu ibarat potensi yang anak itu bisa kita lihat. Ya, ibarat gunung es, potensi yang anak bisa kita lihat hanya 12%. Sedangkan yang tenggelam di dasar laut, ya, yang 80% itu potensi mereka yang kita tidak tahu. Itulah fungsinya guru, adalah menggali potensi mereka. Mana sih potensi yang anak-anak itu punya dan harus dikembangkan. Itulah tugas guru. Itu yang tidak terlihat itu ada 80%. Nah, kemungkinan anak yang dimaksud Pak Mus tadi itu juga kita tidak tahu potensinya apa, gitu. Potensinya mana yang harus dikembangkan, belum tahu, sehingga ada kesalahan dalam menggali potensinya sehingga anak itu menjadi seperti itu. Mungkin itu saya hanya menanggapi dari Pak Mus, tidak tahu benar salahnya. Mungkin itu saja, terima kasih atas tanggapannya Pak Mus. Bisa kita lanjut ya Bapak Ibu? Oke. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, perilaku manusia. Jadi manusia itu ada 3 motivasi perilaku melakukan sesuatu ya. Yang pertama Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini cenderung anak-anak kita ketika melaksanakan sesuatu dia cenderung hanya melaksanakan atas dasar biar tidak dihukum. Pernah tidak seperti itu? Halo Bapak Ibu. Pernah ya ketika melihat anak yang mengerjakan tugas hanya karena biar tidak dihukum, seperti itu ya? Pernah ya?
ujian, ingin diberi hadiah. Motivasi yang ke-1 dan kedua itu adalah contoh motivasi dari eksternal, dari luar ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi ke nilai-nilai ya, nilai-nilai yang mereka percaya tadi itu. Ini adalah motivasi yang berasal dari mana Bapak Ibu? Yang ketiga, dari diri sendiri atau internal. Nah, jadi motivasi yang ketiga inilah yang harus dikembangkan, atau kita sebagai guru harus membuat agar anak didik itu melakukan sesuatu agar termotivasi dari dalam diri. Jangan takut, jangan hanya mengerjakan sesuatu itu karena takut. Takut sama Pak Guru Sumaidi, saya takut dihukum sama Pak Sus. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal. Kalau bisa, kita harus mengajak murid melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Yaitu dengan apa? Ini menanamkan nilai-nilai kebajikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau berbicara tadi tentang hukuman ya Bapak Ibu, sekarang bedanya apa kira-kira hukuman, konsekuensi dan restitusi? Siapa di sini Bapak Ibu yang sering menghukum ini kira-kira? Pepa biasa. Bu Eva ya, karena sebagai guru BK ya sering menghukum. Nah, coba kita bedakan ini Bapak Ibu, apa bedanya? Kalau hukuman Bapak Ibu itu tidak terencana atau tiba-tiba, betul apa tidak? Betul ya. Ketika ada anak terlambat langsung kita hukum. Lari kamu keliling lapangan, atau hormat bendera, ya, atau ambil air misal. Nah, itu adalah hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Betul apa tidak ini? Ya. Anak tidak tahu nih akan terjadi apa ketika anak itu terlambat misal. Apa nanti yang akan terjadi, dia tidak tahu. Terus hukuman juga bersifat satu arah, hanya dari pihak guru, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Betul tidak ini? Hanya satu arah ya. Kalau hukuman hanya guru yang memberikan, tapi siswa itu tidak tahu. Terus hukuman bisa berupa fisik ataupun psikis. Nah, kadang dengan hukuman itu anak-anak jadi merasa tersakiti ya, anak-anak kita ketika kita hukum baik fisiknya maupun psikisnya. Kalau kita merasakan tuh anak-anak jadi ada rasa sakit hati. Dan cenderung kalau kita hukum biasanya Bapak Ibu malah akan tidak membuat jera gitu. Besok bisa lagi terjadi. Gantung. Bahasa kata kerja kurang sosialisasi kata. Oke. Nah, sekarang nanti betul sekali Pak, kurang sosialisasi tata tertib. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya tentang itu ya. Nah, untuk yang kedua, konsekuensi. Apa bedanya tadi hukuman sama konsekuensi? Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan pihak murid sudah mengetahui sebelumnya. Misalkan ketika anak tidak mengerjakan tugas, tetapi guru bersama siswa sudah bersepakat di awal itu. Ketika tidak mengerjakan tugas, apa yang akan konsekuensi diberikan? Misal menulis satu lembar. Tapi anak sudah tahu di situ dan dia sudah sepakat. Itulah yang namanya konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu bedanya hukuman sama konsekuensi? Nah, yang ketiga ini, terakhir restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di mana Bapak Ibu di sini? Yaitu guru mengajak anak untuk bersama-sama. Mereka lah yang akan mencari solusi terhadap permasalahannya itu. Misalkan ada anak terlambat, tidak langsung dihukum, ya, tidak langsung diberikan hukuman, tapi diajak
Perlu ada yang didiskusikan? Tidak, kalau tidak kita next dulu. Ini ada 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Kira-kira yang ingin berbagi ya, Pak Supardiman mungkin sudah menerapkan yang bagian mana Pak Supardiman? Sudah menerapkan posisi kontrol yang mana kira-kira Pak Mus? Kelihatan. Nah, 5 posisi kontrol yang terkandung pada anak didiknya yaitu, nah kalau kita berbicara penghukum, mungkin pernah, cuma itu sifatnya adalah mendidik karena di sini adalah situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan. Kalau kita menghukum apa yang terjadi di dunia kemarin yang terjadi, itu memang itu kan sifatnya mendidik, akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Nah kalau di sini hanya masuk sifatnya adalah mendidik, hanya kita suruh berdiri. Apa yang tidak pernah dibuat, lalu kita sudah kasihkan tugas, nah sehingga tidak perlu dikerjakan, tapi kita suruh berdiri di depan. Nah itu. Nah, pembuat merasa bersalah. Maksudnya di sini pembuat itu apa, Bapak? nanti saya jelaskan ini menurut pemahaman Pak Mus. Iya. Kira-kira pernah di posisi mana? Pernah posisi penghukum atau teman kah? Nah, atau pemantau? Iya. Atau semuanya pernah boleh? Boleh ya. Hanya sebagian. Hanya sebagian. Yang tidak pernah kita perbuat itu adalah pembuat merasa bersalah. Ya. Nah, kalau kita bilang manajer, kita selaku guru terkadang, maaf, ini hanya leadership dan modelnya kan, tetapi tidak pernah terencana. Ya. Ayo, terima kasih. Kalau kita bilang pantun, Ya. apakah bisa kita biarkan hanya seperti itu selalu kan? Tidak. Nah itu saja. Di sini berlaku dulu kalau kita dengar masih istilah KTSB atau kakak. Guru bisa jadi sahabat, guru bisa jadi teman, guru bisa jadi orang tua. Oke. Nah, Berarti terima Pak Mus kasih. sudah hampir melaksanakan semua itu ya. Cuman itu yang belum antara manajer dengan pembuat merasa Oke. bersalah. Terima kasih, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Mus. Halo, masih semangat Bapak Ibu? Satu keluarga dulu. Semangat, semangat, semangat. Nah, jadi kalau Pak Mus tadi sudah pernah menjadi penghukum, menjadi teman, menjadi pemantau. Nah, kira-kira ini saya akan memberikan satu contohnya biar kita bisa terjun ke kasusnya langsung ya Bapak Ibu. Misalkan ini ada suatu kasus ya Bapak Ibu, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kira-kira ini Bu Eva ini. Bu Eva biasanya yang ketika upacara terus ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, kata-kata yang dikeluarkan biasanya ini, yaitu anak-anak hormat bendera selama 1 jam. Betul apa tidak? Ya, Bu Eva misalkan. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Anak-anak hormat bendera, anak-anak lari. Nah, itu adalah posisi di mana guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang ditanyakan Pak Mus tadi ya. Seperti apa kira-kira? Nah, ini adalah contoh kalimatnya ini Pak Mus. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ya, ketika ada anak melakukan kesalahan, kita ngomong seperti itu Pak Mus. Kira-kira anak itu jadi merasa bersalah nggak? Ya, merasa bersalah ya. Kamu mengecewakan Bu Guru. Nah, itu anak itu akan menjadi, oh iya ya, saya mengecewakan Bu Guru saya. Dia akan merasa bersalah. Itulah contohnya Pak Mus. Nah, untuk berikutnya sebagai teman. Nah, ini sebagai teman tadi sudah diterapkan ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya.
tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini adalah contoh sebagai teman, ya. Bapak Ibu, ketika ada anak bersalah, kita merangkulnya, mengatakan bahwa jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu adalah menjadi teman bagi dia. Terus yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini memantau, ya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itulah pemantau. Dia memantau dan memberikan solusinya. Ayo, kamu harus begini. Kalau tidak melakukan ini, kamu nanti akan begini. Nah, itu adalah pemantau. Paham ya Pak Mus, pemantau? Bapak Ibu paham ini? Paham. Oke. Ini yang terakhir, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi manajer yang menggali, ya kan? Anak itu sadar tidak akan kesalahannya. Jadi yang dilakukan oleh seorang manajer, kalau manajer di sekolah siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Nah, apa kamu tahu kesalahanmu, nak? Jadi dia menggali. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu, ya. Paham ya Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Oke, ini saya akan memberikan coba tebak ini termasuk posisi kontrol sebagai apa? Stop, ya. Saya akan tunjuk nanti kira-kira sejauh mana pemahaman Bapak Ibu. Dari Pak Sus, yang pertama kira-kira apa Pak Sus? Apa kira-kira Pak Sus? Ayolah bantu demi Bapak. Sebagai teman. Oke, betul, tepuk tangan. Cekacek, ya. Oke, betul, sebagai teman. Yang dikasih tahu. Astagfirullahaladzim. Yang kedua boleh Bu Eva sekarang, Bu Eva. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bu Eva? Ayo, kira-kira Bu Eva. Rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kalimatnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman, pemantau, manajer, pemantau, yakin? Masalah ini apa Bu Eva? Oke, kalau betul dapat hadiah nanti. Manajer, coba kita cek. Oke, betul. Tepuk tangan buat Bu Eva ya yang sangat rajin. Jadi ketika menanyakan apa tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, itu adalah posisi yang diambil oleh manajer. Nah, ini yang ketiga, Bu Yuyun. Patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira apa ini Bu Yuyun? Penghukum. Oke, kita cek. Oke, betul, ya. Tepuk tangan dulu. Udah masuk, ya. Ini yang keempat, Bu Ati. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Menandakan kekecewaan. Jadi anak itu merasa apa tadi Bu Ati? Membuat rasa bersalah. Kita cek, ya. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir, Pak Supar. Ayo Pak Supar. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa ini Pak Supar? Posisi kontrol apa? Kurang fokus, ya, kurang fokus. Semangat dulu Pak. Posisi kontrol sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, atau apa lagi tadi satunya? Pemantau? Pemantau. Coba kita cek. Oke, karena dia memberikan solusi kan di situ. Jika tidak
Pak Mus bertanya tentang peraturan-peraturan tadi ya. Kita akan bahas di sini Pak Mus, nanti akan terjawab. Nah, ini saya tanya dulu. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Pak Mus? Anda bertanya, ada yang menjawab. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas? Kalau kita lihat, kalau dulu namanya peraturan kelas atau lebih identik dengan tata tertib atau di bawahnya ada sanksi. Nah, itu. Nah, sekarang dengan berlakunya kurikulum merdeka sehingga sedikit ada perubahan mungkin di sana, dan di sini adalah mengapa keyakinan kelas setelah diteliti, setelah dilihat, setelah dicerna dari berbagai karakter pendidikan peserta didik kita, sehingga di sana terkadang kita membuat keyakinan kelas. Mau kita buat kelas itu seperti apa? Karena di sana apa yang disampaikan tadi adalah atas kesepakatan, atas kesepakatan dengan warga belajar atau siswa yang di kelas itu, sehingga di sini ya semungkin dihapus kata-kata tata tertib. Nah itu, sehingga itu yang terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Mus. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang sebelum kita ke jawabannya, kita coba lihat dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini. Ada sebagian Bapak Ibu yang pakai helm, ada sebagian yang tidak. Yang sering pakai helm coba unjuk tangan, Pak Sumaidi. Alasannya apa Pak Sumaidi pakai helm ini? Simpel. Singkat, jelas dan padat. Singkat, padat dan jelas. Dari jadwal, ya Pak. Apa? Baik. Mengapa peraturan harus pakai helm ya? Nah, itu singkat dari pernyataan itu. Yang pertama, kenyamanan. Jadi saya pribadi dengan memakai helm itu nyaman dari debu, dari matahari. Nah, kalau tidak ada helm ini kepala jadi terlucar. Yang berikutnya keamanan. Nah, ketika ada sesuatu dengan hal, paling tidak ada yang melindungi hidup kita. Itu saja. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Sumaidi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memakai helm, ada yang punya alasan tidak karena takut dengan polisi? Ada ya, ada. Rata-rata ya, malah sebagian besar biar tidak ditangkap Pak polisi. Yang kedua, jawabannya Pak Sumaidi tadi untuk kenyamanan. Nah, jadi itulah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan. Kalau pakai helm kita yakin untuk menjaga keselamatan, itulah namanya keyakinan. Kalau kita pakai helm karena takut melanggar aturan dari Pak polisi, ya itulah namanya peraturan. Nah, paham Pak Mus ya? Mulai paham. Nah, ini yang kedua, menggunakan masker dan mencuci tangan. Ini sama. Kalau kita yakin menggunakan masker adalah karena untuk kesehatan, itu namanya keyakinan. Tapi kalau pakai masker hanya untuk memenuhi Menteri Kesehatan, untuk hanya untuk anjuran pemerintah misal, kita tidak yakin bahwa menjaga kesehatan itu namanya peraturan, gitu ya. Nah, kita ke jawabannya Pak Mus ya. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang dibuat bersama oleh murid dan guru. Dalam keyakinan kelas terkandung nilai-nilai kebajikan yang universal
bertanggung jawab menjalankannya. Itulah Pak Mus ya, kenapa kok namanya keyakinan kelas bukan peraturan. Dari sini paham Bapak Ibu? Nah, ini bedanya peraturan sama keyakinan. Ada kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan biasanya peraturan begitu. Kalau keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati dan lain-lain ya. Kayak ini peraturan harus gunakan masker tadi ya. Tapi keyakinannya adalah kalau Pak Sumaidi tadi adalah demi keselamatan. Karena dia yakin pakai masker adalah demi keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu, saya sedikit sharing bahwa saya sudah melaksanakan mencoba ya membuat keyakinan kelas itu di kelas 8. Kemarin dibantu oleh Bu Epa dan juga Pak Lutfi, saya ucapkan terima kasih. Saya akan menayangkan sedikit videonya biar biar tahu ya Bapak Ibu. Sebentar aja. Nah, ini Bapak Ibu sebelumnya guru suaranya di sini. Tidak pakai suara, tidak apa-apa. Ini pada saat guru menjelaskan dulu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Guru menjelaskan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Itu guru menjelaskan. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya adalah guru membagikan post-it ya Bapak Ibu, kertas tertulis. Di situ nanti akan siswa menuliskan keyakinan kelasnya. Nah, itu anak-anak mulai menuliskan di post-it sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, keyakinan mereka apa, mereka tuliskan. Nah, ini adalah pada saat anak-anak menempelkan keyakinan kelas mereka ya. Mereka masing-masing anak menuliskan satu keyakinan yang mereka yakini gitu. Rajin. Oke, kita percepat ya. Nah, di sini peran guru adalah memfilter ya Bapak Ibu, mana keyakinan kelas yang sama, dipilih salah satu, yang sama disingkirkan dulu gitu. Guru memfilter mana yang perlu diambil. Nah, sehingga terbentuklah beberapa keyakinan kelas. Ini nanti, nah ini akan dibacakan oleh satu orang, membacakan agar semua teman-temannya tahu keyakinan mana yang sudah disepakati bersama. Dan yang terakhir adalah mereka menandatangani keyakinan kelas tersebut ya, agar mereka merasa bertanggung jawab. Itu tadi. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu biar semangat ya. Oke, sampai sini dari keyakinan kelas ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Tidak ada. Siap melaksanakan ini Bapak Ibu? Jawabannya siap atau tidak siap kira-kira? Siap? Oke, saksikan Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala. Siap. Bapak Guru siap melaksanakan. Nanti Pak Kepala yang memantau. Gimana Bu? Melaksanakan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu, setiap, tidak hanya wali kelas ya, kalau wali kelas kan wajib melaksanakan, tapi untuk guru mata pelajaran itu juga bisa melaksanakan itu, dan itu diterapkan di mata pelajarannya saja. Misalkan pada saat bahasa Inggris, keyakinan kelasnya tentu berbeda pada saat IPA. Misal pada saat bahasa Inggris harus membawa kamus, misalkan keyakinan kelasnya. Kalau tidak, apa yang terjadi, konsekuensinya apa? Kan berbeda dengan IPA misalnya. Nah, jadi setiap guru mata pelajaran memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Ini kita masuk ke dalam materi terakhir ya Bapak Ibu. Masih semangat? Semangat. Oke, tinggal beberapa lagi semangat. Gimana nih? Restorasi. Yang
Bagi Surya Paloh segitiga restorasi. Bentar ya, sabar Bapak Ibu. Kenapa laptopnya ini? Capek. Bantu Pak Diman. Pak Hermanto, Cap. mohon bantuannya operator. Capek dia. Rumpak. Oke, sabar sebentar lagi ya. Restorasi keras. Ya, yang restitusi. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Segitiga. Segi 53. Masih terakhir. Coba saya sambil menunggu, saya punya game ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan sambil kita 1 menit aja. Coba kepalkan tangan. Sudah? Kepalkan tangan. Kira-kira saya mau minta tolong untuk yang sampingnya berpasangan ya, dua-dua berpasangan. Berpasangan. Nah, Bapak Ibu, coba teman yang sebelahnya mencoba membuka kepala tangan temannya. Coba dengan cara apapun, membujuk atau merayu, dan yang menggenggam ibaratkan ini adalah yang paling berharga. Hal yang paling berharga ada di kepala tangan Bapak Ibu, dan teman Bapak Ibu berupaya membukanya. Coba bayangkan dulu, ini paling berharga dan yang teman mencoba membukanya. Terserah mau cara apa, merayu boleh, meraut-raut. Paksa. Siapa yang berperan mengepalkan tangan? Coba. Coba ya, siap ya. Siapa yang mengepalkan tangan dulu? Bu Yuyun, Pak Supar sama Pak Sus ya. Nah, yang mencoba merayu berarti Pak Mus, Pak Sumaidi, Bu Epang. Bu Ati, boleh sama Bapak Kepala Sekolah, boleh. Coba hitungan ke 10 harus sudah tahu hasilnya ya, kebuka apa enggak kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terot. Yang terbuka siapa? Bu Yuyun terbuka, Pak Sus terbuka, Pak Suparman enggak ya? Enggak tadi. Oh, pelit. Cuma salah teman saya, kalau Ibu Ati dia Ini apa dibuka? ada kaitannya Bapak Ibu sama teori kontrol ya, mengontrol. Kira-kira kalau saya tanya siapa yang berperan mengontrol diri Bapak Ibu, jawabannya apa? Mengontrol diri. Ini kan diri Bapak Ibu. Diri sendiri ya. Terkadang kita memilih, kita yang mengontrol diri kita sendiri. Tapi ada kalanya juga dikontrol sama orang lain. Buktinya terbuka tuh. Kasus yang tadi awalnya tidak mau membuka, setelah dirayu, mungkin diberi apa, akhirnya terbuka. Dijanjiin hal yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk teori kontrol sebenarnya kita yang memiliki pengaruh terhadap diri kita sendiri. Tapi ada aja dari eksternal itu yang berupaya untuk merubah kita gitu ya. Next ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk merefresh sedikit. Ini materi terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, tiga sisi segitiga restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ini adalah tahapan untuk mempermudah para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nah, ini apa sebenarnya Bapak Ibu?
Restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi guru bersama siswa itu sama-sama berdialog untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Tahapannya ada 3, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah ini ya, ketika ada anak yang bersalah Bapak Ibu, tahap yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kira-kira kata-kata apa yang bisa kita sampaikan? Nah ini, berbuat salah itu wajar nak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menghukum ya Bapak Ibu. Ketika ada anak bersalah, kita stabilkan dulu dirinya, stabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini contoh kalimat yang bisa kita sampaikan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini nak, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini menanyakan ini, kenapa kesalahannya, kenapa melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Nah yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Jadi Bapak Ibu ketika siswa kita melakukan sesuatu, sebenarnya dia adalah termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu sebenarnya mau jadi seperti apa? Nah gitu ya. Agar lebih mantapnya saya berikan contoh videonya ini Bapak Ibu. Bentar ya, harap bersabar. Tinggal materi ini saja, setelah itu selesai. Saya? Nah, ini tahap saat menstabilkan identitas. Mana suaranya? Enggak. Ini adalah validasi Cuk dia Jok Tanjung. Ada sendiri. Lalu itu ya. Lalu nyetin aku itu. Lalu nyetin itu aku. Lalu nyetin aku itu. tes. Jadi ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Gurunya bertanya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dia memberikan solusinya. Oke, udah selesai ya. Oke. Masih semangat, sangat lanjut. Semangat. Oke, sudah lebih dari 1 jam ya Bapak Ibu. Itu
penerapan segitiga restitusi. Jadi apa tadi yang dilakukan pertama Bapak Ibu? Menstabilkan identitas dulu. Kemudian yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru harus melaksanakan proses restitusi ini, gitu ya. Ketika ada permasalahan dari siswa, tidak langsung serta-merta kita menghukum, tapi kita melaksanakan restitusi. Ini awalnya saya pun juga tidak paham Bapak Ibu. Kita yang awalnya ketika ada murid bersalah, langsung kita kasih tugas, ya kan? Kita langsung hukum. Nah, setelah pemahaman ini, setelah saya sampaikan informasi, harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan restitusi ini di proses pembelajaran. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu sebelum saya tutup, silahkan Bapak Ibu ketika ada yang bertanya dipersilahkan. Mana yang ketua PKD? Pak Mus, tadi sudah paham kan? Cuman tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa kita jalankan apa yang disampaikan oleh Ibu Oren tadi mengenai materi apa yang pernah beliau dapat di luar sana atau di referensi yang lain. Nah, cuma di sini kalau saya lihat Ibu Oren itu masih kita berbicara individualisme dalam artian karena di sini apa yang disampaikan mengenai keyakinan kelas tadi memang perlu pengelompokan yang rutinitas, tetapi di sini kan sikap perkara yang tidak mengizinkan kita karena lingkungan situasi dan kondisi lingkungan kita terkadang yang tidak menginginkan kita seperti itu. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depannya apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan bisa kita jalankan walaupun hanya sebagian. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mus atas sarannya ya. Mungkin memang kita terkendala situasi, kondisi sehingga menyebabkan tidak dapat terjadi. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu ketika kita sudah mendapatkan ilmu ya. Saya pun juga baru mendapatkan ilmu. Alangkah baiknya jika kita mulai mencoba. Siapa yang mencoba kalau tidak dari diri kita? Dari diri kita sebagai seorang guru. Seperti itu ya. Itu saja dari saya. Pesan saya bahwa kita sebagai guru haruslah membuat perubahan yang baik untuk anak maupun untuk sekolah nanti. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktunya 1,5 jam ya. Alhamdulillah dapat terlampaui dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir dan masih semangat sampai saat ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 9. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya sangat merasa senang sekali karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, seperti pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, perilaku kontrol guru, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang paling berkesan bagi saya adalah di sini saya memahami terkait posisi kontrol guru. Yang awalnya di sini saya menerapkan sebagai kontrol penghukum, namun setelah mempelajari materi ini, saya menjadi memahami bahwa kita sebagai guru harus menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya juga sekarang lebih memahami bahwa dalam menyelesaikan permasalahan siswa, alangkah baiknya menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu yang tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah di sini saya akan merubah cara pandang saya terhadap siswa
terutama dalam hal perlakuan guru terhadap siswa. Kita harus meyakini bahwa setiap anak memiliki motivasi dan latar belakang yang berbeda. Kita sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol seutuhnya perilaku siswa. Maka dari itu, rencana saya ke depan adalah mengubah perilaku, terutama fungsi kontrol saya sebagai seorang guru, menanamkan segitiga restitusi, selalu mengingatkan siswa terkait keyakinan kelas yang telah dibuat, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman guru, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita telah mendengar materi apa yang disampaikan oleh Ibu Reni, bahwa kita akan menggunakan yaitu budaya positif terhadap siswa kita di SMP N Satap 2 Tanjung, bahwa setelah kita mendengar penjelasan dengan panjang lebar, dengan rinci, sehingga kita bisa berubah, kita bisa pahami secara sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan budaya positif terhadap anak itu sendiri atau terhadap siswa kita sendiri di SMP N Satap 2 Tanjung. Baiklah Ibu Bapak Guru yang kami hormati, yang kami muliakan, termasuk kepala sekolah, bahwa apa yang disampaikan Ibu Reni tadi, bahwa memang betul selama ini kita cara menghukum anak itu sendiri, siswa kita itu sendiri, ternyata perlu perbaikan, perlu perubahan, sehingga kita mengajak anak atau siswa itu sendiri untuk mencari solusinya sendiri, mencari jati dirinya sendiri, sehingga apa yang menjadi kesalahannya yang sudah lewat, dan kita akan mengajaknya untuk untuk mencari solusinya sendiri terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, dengan berbagai latar belakang anak itu sendiri, sehingga kita tahu bagaimana cara anak itu kita mengatasinya dikala dia melakukan kesalahan terhadap dirinya sendiri, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kita selaku pendidik atau selaku guru menghukum tanpa kita kompromi, tanpa kita ajak, tanpa kita memberikan kasih sayang, tanpa kita memberikan tanpa kita komunikasi terlebih dahulu apa bentuk dan model persoalan yang sedang dihadapi atau apa kesalahan yang sedang dihadapi, sehingga kita tanya, kita berikan kasih sayang, kita berikan pemahaman supaya dia mencari solusi terhadap persoalan, terhadap permasalahan, terhadap apa yang dilanggar, apa yang dilakukan. Nah, sehingga dengan nantinya kita ajak ngomong, kita ajak berbicara baik-baik, kita berikan kasih sayang, dia tahu apa yang menjadi kesalahannya itu sendiri, dan dia sendiri akan menyelesaikan, mencari solusinya sendiri. Sekian umpan balik dari saya apa yang disampaikan oleh Ibu Reni, mudah-mudahan bisa kita menjadi acuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita kegiatannya adalah membuat keyakinan kelas, ya. Apa tadi? Membuat keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan, yakin berarti kalian yakin dalam diri. Apa sebenarnya keyakinan kelas itu? Hampir mirip-mirip dengan peraturan. Tahu kan kalau peraturan? Peraturan kelas atau tata tertib kelas, tahu ya? Cuma bedanya adalah kalau keyakinan kelas itu muncul dari dalam
jagalah kebersihan. Sama kayak peraturan kan? Hampir mirip, cuma itu yang kamu yakini dan kamu bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Contoh nih, ada sampah berserakan, kamu bersihkan enggak? Bersihkan. Karena kamu yakin sampah berserakan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian itu satu ya, jagalah kebersihan. Jadi kalimatnya kayak gitu, sama kayak satu lagi. Nah, kemarin Ani apa? Tidak marah-marah. Berarti apa kemarin kesepakatan kita? Saling menghargai. Itu dua. Jadi kayak gitu ya contohnya. Jagalah kebersihan, saling menghargai. Jagalah kebersihan, contohnya itu termasuk kalimat yang positif. Tahu positif? Kalau negatif itu ada kata jangannya. Contoh ya, jangan buang sampah sembarangan. Sama buanglah sampah pada tempatnya. Maknanya sama enggak? Sama enggak? Sama kan? Jangan buang sampah sembarangan. Sama buanglah sampah pada tempatnya. Sama. Tetapi kalimatnya berbeda. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalian tidak boleh pakai kalimat negatif. Ya, kalimat negatif itu kalimat yang ada kata jangan, dilarang. Itu tidak boleh. Harus kalimat positif. Contoh tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Saling menghargai. Terus kalian kalau di kelas misal selalu semangat, boleh, gitu ya, selalu semangat. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti peraturan, tapi kamu yakini dalam dirimu dan kamu bertanggung jawab. Bisa nggak kira-kira buat?
Selalu semangat. Semangat. Sudah. Menghormati. Saling menghargai. Menghargai sama menghormati. Sama. Saling menghormati sesama teman. Sudah. Malu datang terlambat. Belum. Masuk ke dalam disiplin ya. Datang terlambat disiplin. Senyum itu ibadah. Saling support. Tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal sama berbuat baik sama ya. Saling membantu. Menghargai. Saling menyayangi sama menghargai juga. Saling menaati guru. Sama menghargai ya. Saling menghargai juga buanglah sampah pada tempatnya. Udah. Nah ini kalimat negatif siapa yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini kalimat negatif ya. Kalimat positifnya Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Selalu jujur. Jujur tadi sudah belum? Ya. Jujur. Coba Bu Guru bacakan ya. Saling tolong-menolong, saling menghargai, jangan lupa bahagia, saling support, buanglah sampah pada tempatnya, disiplin, berperilaku baik, saling membantu, tidak boleh berbohong. Nah ini sama ya. Tidak boleh pamit kata tidak ya. Jujur, yang betul jujur ya. Jujur, semangat, dan selalu senyum ya. Coba satu orang yang suaranya keras bacakan hasil kita. Nih bacakan nih. Ini akan kita terapkan di kelas ini ya. Ayo nih. Oh ya. Bacakan dari atas. Saling tolong-menolong dengan teman. Saling menghargai. Jangan lupa bahagia. Saling support satu sama lain. Buanglah sampah pada tempatnya. Disiplin. Berperilaku baik. Ayo kita saling membantu. Selalu jujur kepada ibu atau bapak guru di sekolah atau di rumah. Selalu semangat. Senyum itu ibadah. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas ini. Silakan disepakati. Nah, lalu bagaimana buktinya? Bu Guru harus minta bukti ya. Buktinya kalian harus menandatangani apa yang sudah kita sepakati ini ya. Laura. Anit. Elisa.
senang dalam membuat keyakinan kelas ini karena timbul rasa keyakinan bahwa kita itu harus bertanggung jawab. Saya merasa lebih senang setelah membuat keyakinan ini dan saya merasa lebih bertanggung jawab untuk saling mengingatkan antara teman. Ayo sayang langsung biar satu-satu tetap. Ayo di belakangnya ya. Loli dan Madu Istimewa. Ya. Loli adalah sebuah lebah Ya. yang ingin mengikuti lomba Ya. dan agar mendapatkan tiket untuk pergi ke Taman Pelangi. Udah? Oke, tepuk tangan. Hai, saya akan menceritakan tentang Debruk ingin menari. Debruk adalah siswa kelas 2 SD yang lincah. Debruk ingin ikut menari tetapi ibunya tidak mempunyai uang. Ya. Gitu, Bu. Oh, gitu aja? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.